Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kegundahan dan kegelisahan hatinya tanpa dirimu dalam dekapan. Dia mulai merasakan bahwa dia telah kehilangan dirimu seutuhnya. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kegundahan dan kegelisahan hatinya tanpa dirimu dalam dekapan. Ya, di sini ada Eight of Swords dan Eight of Swords ini reverse. Kemudian di sini ada Seven of Swords dan Seven of Swords ini reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Eight of Swords yang reverse dan Seven of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kegundahan dan kegelisahan. Ini adalah kegundahan dan kegelisahan yang bisa dikatakan cukup akut. Kenapa saya katakan cukup akut di sini? Karena kayak ibarat kata nih, mohon maaf, dari gundah dan gelisahnya dia sampai nggak bisa berpikir secara jernih, dia nggak bisa berpikir secara cerdas di sini. Ya, karena kayak ibarat kata dia overthinking, tapi dia nggak paham. Dia nggak tahu apa sih yang sekarang di overthinkingkan gitu loh. Karena dia merasa kayak ada yang kurang dalam diri dia, ada yang kurang dalam hidup dia. Ya. Dan ketika di sini kayak dia dalam kondisi yang amat sangat tidak baik-baik saja, memori tentang kamu, ingatan tentang kamu, pikiran tentang kamu itu muncul di sini. Ya. Karena di Eight of Swords yang reverse dan Seven of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata sekarang ini dia dalam situasi yang bisa dikatakan hancur, tapi tidak sehancur debu gitu loh. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kayak ibarat kata di sini dia masih bisa untuk mengontrol diri dia untuk dia terlihat baik-baik saja. Tapi nggak bisa dipungkiri, hampir setiap hari dia nggak bisa tidur nyenyak di sini. Atau bahkan mungkin setiap harinya dia hanya tidur sejam, 2 jam, 3 jam. Karena pikiran dia tuh kayak bener-bener lelah gitu loh. Lelahnya itu karena memang nggak mau untuk berhenti bekerja gitu loh. Maksudnya adalah pikiran dia selalu bekerja untuk memikirkan kamu, tertuju ke kamu di sini. Ya, tapi dia kayak nggak tahu, dia nggak paham gitu loh. Apa sih yang sebenarnya dia inginkan terhadap dirimu? Gitu loh di sini. Karena dia berusaha untuk menepiskan pikiran dia tentang kamu, dia berusaha untuk menolak pikiran dia tentang kamu, tetapi semakin dia tepiskan, semakin dia tolak, pikiran itu kayak membuat dia malah justru pusing, puyeng, ngeluh gitu loh di sini. Ya. Ini bagi yang resonate. Karena mungkin ketika flashback atau bahkan cross check sebelum dia di posisi yang sekarang, mungkin dia pernah menghancurkan diri kamu melalui mentalmu, atau mungkin dia di sini pernah masuk dalam kehidupanmu, mengacaukan hidupmu melalui mentalmu gitu loh. Ya.
Mungkin kamu juga pernah kayak ibarat kata hampir setiap waktu tidak bisa berhenti memikirkan dia. Padahal kamu sendiri nih, dia nggak baik untuk kamu. Tapi kayak selalu ada aja pikiran kamu tentang dia. Dan itu udah mulai terbalikan di kondisi dia yang sekarang. Kegundahan, kegelisahan. Terasa kayak apa ya, semuanya berkecamuk tanpa kepastian, tanpa kejelasan. Karena dia juga belum pasti tentang apa yang harus dia lakukan kepada kamu gitu loh. Dia juga belum bisa untuk memberikan kejelasan tentang apa yang harus dia ambil gitu loh dalam hal keputusan gitu loh di sini. Ya. Seven of Swords yang reverse. Yang harus kamu pahami di sini adalah gundah gelisahnya dia ketika dia sudah mulai menyadari di saat kamu sudah tidak dalam dekapan dia atau pelukan dia, atau kamu sudah tidak mulai stay di samping dia, dia merasa kayak hidup dia berantakan di sini, amat sangat berantakan. Ya, dia sendiri pun nggak tahu, dia sendiri pun nggak paham apa sih yang spesial dalam diri kamu sehingga dia bisa seperti ini. Ya, karena mungkin selama ini dia sering menghina kamu, atau dia sering menyakiti kamu, atau dia sering menyia-nyiakan kamu di sini. Sehingga ketika kamu out dari hidupnya dia mulai menyadari bahwa dia nggak bisa tanpa kamu, dia nggak sanggup tanpa kamu. Gitu loh. Ya, walaupun tidak ada sesuatu hal yang dia akui tentang spesialnya kamu menurut dia. Karena bagi dia di sini kayak ketika kamu pergi, rasanya beda aja gitu loh. Rasanya kayak hambar aja gitu loh, rasanya kayak nggak tenang aja, nggak nyaman aja gitu loh, gundah aja gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Queen of Pentacles, dan Queen of Pentacles ini tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Queen of Pentacles yang tegak lurus terbaca nih, congratulations untuk kamu ya. Kenapa saya katakan demikian dan saya ucapkan selamat ya? Karena potensi besar di masa sekarang ini, di saat dia dalam energi kegundahan dan kegelisahan, hati dia tak karuan, kamu tidak dalam dekapan dia lagi. Oh, ternyata kamu sedang fokus di energi pekerjaan kamu, atau oh ternyata kamu sedang fokus di energi kestabilitasan kamu di sini. Karena mungkin kamu sudah mulai sadar bahwa ketika kamu selalu di samping dia, kamu kayak hanya sebatas seonggok daging yang tidak begitu berarti bagi dia selama ini gitu loh. Tapi ketika kamu mulai out dari hidupnya dia mulai menyadari bahwa seonggok daging yang menurut dia dulu dia sia-siakan itu adalah jiwa dia gitu loh di sini. Karena mungkin dia mulai baru sadar bahwa kamu adalah jiwa dia, bahwasanya dia nggak bisa nih tanpa kamu. Mungkin kamu yang senantiasa mengcover dia dulunya gitu loh. Queen of Pentacles yang tegak lurus, kamu berusaha untuk fokus di hidupmu sendiri, membahagiakan dirimu sendiri. Terutama kamu kayak pengen nunjukin sama dia bahwa kamu bisa cari duit, atau kamu bisa stabil dalam hal finansial, atau kamu bisa pulih dalam hal finansial, atau kamu tidak terlarut-larut dalam penelangsaan ketika berpisah dari dia. Kamu ingin buktikan itu dari dia. Ya. Kemudian ada Eight of Pentacles, dan Eight of Pentacles ini tegak lurus. Di Eight of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas ya. Di sini memang kuat sekali bahwasanya tersinkronkan ya. Kamu berusaha untuk menikmati hidupmu yang sekarang. Kamu berusaha untuk lebih tenang dan lebih damai di hidup kamu yang sekarang. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwasanya kamu juga masih kadangkala di sini teringat dia, atau mengingat dia, atau kasihan sama dia, atau iba sama dia, atau kayak pengen tahu aja hidupnya dia gitu loh. Karena ibarat kata, walaupun kamu berusaha untuk menstabilkan hidupnya kamu di sini, kamu masih kayak mensadari betul bahwasanya melupakan dia itu bukan hal yang harus kamu lakukan, tetapi hal yang harus kamu lakukan adalah memaafkan dia. Gitu. Ya. Kamu berusaha untuk memunculkan semangat dan gairah dalam hidupmu, sedangkan dia di sini hidup dia tanpa semangat, hidup dia tanpa gairah. Kenapa? Karena jatuhnya gundah dan gelisah. Ya. Kemudian ada The Hierophant, dan The Hierophant ini reverse. The Hierophant energi dari Taurus.
Potensi besar hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang ibarat kata sekarang memang sudah retak, atau bahkan sudah merujuk karena perpisahan, atau bahkan sudah merujuk karena perceraian, atau bahkan sudah merujuk karena energi tentang kerenggangan, atau bahkan jauh dari kata kemesraan, atau bahkan keintiman di sini. Karena ada Hierophant yang reverse ini kayak ibarat kata, dulu kan pernah ada status, dulu kalian pernah ada komitmen, tapi sekarang ini kayak sudah ambiar, sudah buyar gitu loh di sini. Ya, jadi kayak traditional relationships antara kamu dengan dia ini udah kacau, ini udah hancur gitu loh. Ya, karena kamu di sini juga mulai berhenti untuk tidak lagi mengharapkan dia sebagai pasangan hidupnya kamu sudah mulai untuk mengikhlaskan dia, karena kamu paham betul dia itu tidak bisa untuk menjadi masa depannya kamu yang benar-benar stabil, karena mungkin selama ini kamu terlalu disia-siakan. Ya, mohon maaf. Kemudian ada Three of Cups yang tegak lurus. The Three of Cups yang tegak lurus ya, di sini terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa potensi retaknya hubungan kamu dengan dia, potensi fokusnya kamu dalam hidupmu yang sekarang, dan potensi gundah gelisahnya dia yang sekarang, itu karena ulah dia yang pernah bermain cinta segitiga, atau bahkan itu karena ulah dia sendiri yang dia kayak tidak puas hanya dengan kamu saja, atau itu karena ulah dia yang dia kayak mempermainkan cintanya terhadapmu. Dan dia kayak baper-baperan dengan orang lain. Dia kayak deket-deketan dengan orang lain di sini. Cups, energi dari elemen air Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya. Nah, kalau kamu di sini bertanya ya, Najah, bukankah ketika aku udah mulai fokus di finansialku, di kestabilitasan diriku sendiri, bukankah dia malah justru harus bahagia dan happy karena dia bisa bersama dengan orang lain? Oh, tidak seperti itu. Orang lain ini bukan masa depan dia potensi besar. Karena orang lain yang dulu bener-bener kayak pernah menjadi sebab alasan hancurnya hubungan dia sama kamu adalah orang lain hanya yang sebatas di sini kayak apa ya, mampir di hidup dia atau menetap di hidup dia, tapi bukan masa depan. Kenapa bukan masa depan? Karena sejatinya kebahagiaan, sejatinya kemengertian yang dia peroleh ya dari kamu nih, potensi besar. Ya, karena mungkin potensi besar orang yang dulu bersama dia, atau orang yang dulu baru datang di hidup dia adalah orang yang di sini kayak ibarat kata hanya sebatas kesenangan sesaat, hanya sebatas kayak apa ya di sini keharusan untuk dia memang bersama dia gitu loh. Tapi potensi besar ini kayak sudah dalam keretakan. Karena di saat kamu udah tidak lagi dalam dekapan, dia sudah mulai kayak menghindar atau meminimalisir energi dia untuk tidak bersama dengan perempuan itu atau laki-laki itu gitu loh di sini. Ya. Oh, ada The Magician, dan The Magician ini reverse. Di The Magician yang reverse ya, ketika saya sinkronkan dengan Eight of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga, bisa kayak dikatakan bahwasannya di masa sekarang ini kegundahan dan kegelisahan dia itu disebabkan oleh pemanipulasian dia sendiri di sini. Mungkin dia terlalu banyak memanipulasi kamu atau bahkan membohongi kamu, sehingga ketika kamu sudah tahu tentang busuknya dia, kamu mulai menjauh, dan sekarang dia kena getahnya. Yang dimana mungkin di masa sekarang ini kamu mencap dia sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab, atau kamu mencap dia sebagai seseorang yang manipulatif, atau mungkin kau mencap dia sebagai seorang pembohong. Dan potensi besar kebohongan yang pernah dia lakukan kepada orang lain pun di sini kayak sudah mulai terbongkar. Dan itu yang bikin dia gelisah. Jadi kayak dia udah jatuh ketimban tangga gitu loh. Karena di saat kamu sudah mulai pergi dari hidupnya dia, hidup dia semakin terhancurkan. Di sini itulah yang membuat dia gundah, gelisah, kacau. Ya, mungkin kamu adalah porosnya dia di sini. Ya, dan mungkin selama ini kenapa dia bisa bertahan dengan
dengan egonya dia, dengan keganasan dia ya, dengan sifat sikap dia yang angkuh, itu karena kamu selalu berusaha untuk menyertai, menemani, atau bahkan berkorban, atau bahkan melindungi dia. Dan sekarang ketika dia kehilangan kamu sebagai pelindung atau bahkan tamengnya dia, ya segala kebusukan ini udah mulai keluar, tertampakkan, dan dia dihancurkan oleh hal tersebut gitu loh. Ya, complicated sekali di sini. Kenapa saya katakan complicated? Karena kayak ibarat kata gundah gelisahnya dia tuh bukan hanya sekedar gundah gelisah yang sehari dua hari, potensi besar ini bisa berbulan-bulan. Iya. Ada egg of wands, dan egg of wands ini tegak lurus. Di egg of wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan seven of swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa sekarang ini ketika dia dalam situasi yang gundah gelisah, dia berusaha untuk mencari jati diri. Dia berusaha untuk kayak tetap berjalan untuk mendapatkan sebuah kehidupan baru gitu loh. Tapi sesungguhnya pencarian jati diri itu bukan karena dia harus mencari, tetapi dia harus menciptakan jati diri dia sendiri di sini. Kenapa? Karena mungkin selama ini dia selalu kayak menggunakan trik atau bahkan energi-energi yang tidak baik, yang tidak tepat gitu loh. Karena banyak sekali hal-hal yang dia publishkan, hal-hal yang dia tunjukkan itu bukan sejatinya dia di sini. Ya. Dan di sini ketika dalam gundah gelisah dia mencoba untuk mencari pelampiasan, walaupun dia mendapatkan pelampiasan itu, potensi besar ujung-ujungnya pelampiasan itu hanya membuat hidup dia semakin gundah dan gelisah lagi. Gundah gelisahnya dia semakin bertambah, semakin akut di sini. Ya, wands ini energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya. Kemudian ada Five of Cups, dan Five of Cups ini reverse. Di Five of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Queen of Pentacles yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa gundah gelisahnya dia membuat dia semakin takut di sini. Wow. Jadi selepas kepergian kamu atau selepas actionnya kamu untuk kamu mulai mundur dari kehidupan dia di sini ya, ternyata dia sudah mulai merasa takut dengan kondisi hidup dia. Termasuk dia sudah mulai takut dengan karir dia, atau dengan pekerjaan dia, atau dengan finansial dia di sini. Karena mungkin potensi besar dia sudah hilang kepercayaan. Ya, karena mungkin banyak orang sekarang ini yang sudah mulai kayak tidak percaya lagi sama dia, atau kurang percaya lagi sama dia. Kenapa? Karena banyak sekali kebohongan-kebohongan yang terbongkar di sini. Ya, Five of Cups yang reverse. Dan di Five of Cups yang reverse di sini terbaca, ternyata di saat kamu sudah mulai pergi dari hidupnya dia, di saat itu juga orang-orang yang dulu sayang sama dia, orang-orang dulu yang ada di samping dia, ternyata orang-orang itu juga sudah mulai pergi dari hidupnya dia, atau sudah mulai kayak membatasi diri dari dia, dan dia kehilangan, bukan hanya kehilangan kamu, dia kehilangan banyak hal, terutama orang-orang yang dulu kayak dia ngerasa bisa menjadi tameng-tameng dia yang lain di sini. Jadi kalau di Five of Cups yang reverse dan Queen of Pentacles yang tegak lurus ini kayak bisa dikatakan bahwasannya sekarang ini gundah gelisahnya dia itu sudah terselimut dalam energi ketakutan. Ya, karena nggak ada sesuatu hal yang membuat dia merasa lebih bahagia sekarang ini, kecuali kalau misalkan dia kembali kepada Sang Maha Kuasa, melakukan sebuah pentaubatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dia. Karena sejatinya kebahagiaan ketika kita kembali kepada Sang Maha Kuasa dengan menserahkan diri kepada Sang Maha Kuasa dan melakukan pentaubatan gitu loh. Tapi di sini potensi besar dari pihak dia kayak masih belum akan sadar tentang hal tersebut gitu loh. Ya, mohon maaf. Gitu. Jadi kayak ibarat kata juga di sini harta benda yang masih tersisa, atau bahkan aset yang masih tersisa, potensi besar itu akan terhabiskan lagi di sini. Ya. Ada Three of Pentacles yang reverse. The Three of Pentacles yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Eight of Pentacles yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa di saat kamu mulai stabil dalam hal finansial kamu, tetapi di saat itu juga
dulu ketika dia jadi seseorang yang manipulatif dan licik sekali, oh ternyata sekarang dia tergantikan posisinya, malah justru menjadi seseorang yang tertipu, termanipulasi, terlicikan gitu loh. Karena di Three of Pentacles yang reverse itu kayak ibarat kata ya, keuangan dia ya, atau karir dia sekarang ini sedang tidak aman banget, sangat-sangat tidak aman. Bahkan potensi besar akan ada orang-orang yang dia percayai, tapi potensi besar orang-orang yang dia percaya itu malah kayak justru dengan cara terang-terangan ya menyakiti dia, mengkhianati dia di sini, atau bahkan dia sudah mulai dalam posisi yang ketika dia butuh bantuan, potensi besar banyak orang yang tidak lagi membantu dia di sini, menolong dia di sini. Ya, di Three of Pentacles yang reverse pun potensi besar ya, dulu yang pernah dia agung-agungkan, atau bahkan dulu yang pernah dia bantu, atau dulu yang pernah dia di sini kayak gadang-gadangkan, potensi besar sekarang malah justru kayak melempem gitu loh. Jadi kayak dia menolong, dia membantu, atau dia lebih pro kepada orang yang sebenarnya orang itu tidak berkomitmen, tapi dia menyanyikan orang-orang yang berkomitmen, yaitu kamu salah satunya. Dulu kamu sangat berkomitmen di hidup dia gitu loh. Ya, ada King of Swords, dan King of Swords ini tegak lurus. Di King of Swords yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan the Hierophant and the Jiang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwasanya sekarang ini ya, dia sedang dalam situasi yang amat sangat genting. Kenapa sekarang dia dalam situasi yang amat sangat genting? Karena kayak ibarat kata dia harus mengambil sebuah keputusan atau bahkan tindakan, tapi keputusan atau bahkan tindakan itu ya, itu kayak dengan pemikiran-pemikiran yang ya belum dia asah, belum dia pertimbangkan, belum dia kayak mantapkan secara cerdas gitu loh di sini ibaratnya. Jadi kayak dia akan mengambil sebuah keputusan atau bahkan tindakan, tapi keputusan atau bahkan tindakan itu tidak dia teliti terlebih dahulu, atau tidak dia sertai dengan energi untuk mencari-cari referensi dulu di sini, atau bahkan mencari sebuah kebenaran dulu di sini. Jadi karena ada Hierophant ini yang reverse, ibarat kata dia mengambil sebuah keputusan yang potensi besar itu mentah ketika saya sinkronkan dengan King of Swords yang tegak lurus. Ya, karena mungkin dia terburu-buru, atau mungkin di sini kayak dia sudah dalam waktu kepepet, atau mungkin di sini kayak dia sudah sangat apa ya, nggak bisa lagi berpikir secara cerdas gitu loh, saking gundah dan gelisahnya dia di sini. Jadi potensi besar bagi ini resonate untuk dia ya, akan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, tapi malah justru hal-hal yang dia lakukan itu tanpa kematangan yang tepat, sehingga membuat hidup dia semakin terpurukkan. Karena pada sejatinya the Hierophant yang reverse ketika di sini tegak lurus ya bisa dikatakan bahwasanya ya energi tentang seseorang yang terus belajar dan belajar, komitmen ya, dan kata kunci lainnya di sini. Karena memang kalau ini reverse disinkronkan dengan King of Swords yang tegak lurus, itu kayak ibarat kata mungkin kecerdasan dia yang dulu ya itu sudah sangat termanipulasi dengan kelicikan dia yang dulu, sehingga di masa sekarang ini dia nggak bisa berpikir secara jeli. Dia tidak bisa berpikir secara jangka panjang karena dia belum meneliti, dia belum mempelajari sebuah kebenaran atau sebuah energi kebaikan gitu loh di sini. Ya. Ada Two of Cups, dan Two of Cups ini reverse, ada Four of Pentacles yang reverse juga. Di Two of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Three of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas ya. Gundah gelisahnya dia adalah gundah gelisah yang dia sudah tidak bisa lagi untuk menikmati masa-masa indah dengan kamu. Mungkin kamu selalu berusaha ya, dulu selalu berusaha untuk bagaimana caranya membahagiakan dia, bagaimana caranya bisa ada waktu dengan dia, bagaimana caranya bisa merayu dia, atau bagaimana caranya untuk bisa meminta maaf kepada dia walaupun kamu tidak salah. Tapi sekarang di masa ini ya, gundah gelisahnya dia adalah dia gundah gelisah ketika dia tidak ada kamu di sisinya dia. Karena bagi dia mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang untuk dia, dan dia sekarang nggak tahu bagaimana cara dia harus berjuang gitu loh. Karena mungkin dia termanjakan dan sekarang dia terjaglingkan. Two of Cups yang reverse, dia kesepian, dia kesendirian di sini. Dia sepi, dia sendiri. Karena gundah gelisahnya dia, kacaunya pikiran dia juga di sini. Ya, pelampiasan yang dia lakukan itu tidak membuahkan kebahagiaan, malah justru membuat hidup dia semakin merana dalam komitmen yang
Yang apa di sini? Yang gak seimbang, yang gak stabil, yang manipulatif justru. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau bahkan sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami adalah gimana pun hidup dia yang dulu, tolong maafkan dia. Dan gimana pun hidup dia yang sekarang, tolong doakan dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang potensi besar sekarang ini gundah gelisahnya dia itu udah kerana hancur gitu loh. Karena memang dia udah kehilangan kamu dalam dekapan hidup dia. Dia udah kehilangan kamu yang potensi besar dulu adalah sebagai sumber kebahagiaan dia menurut dia sekarang. Dia ingin ketemu sama kamu. Dia butuh kamu. Dia sayang sama kamu. Dia ingin bisa mesra lagi sama kamu. Dia ingin bisa kayak jalan-jalan lagi sama kamu atau bahagia lagi sama kamu. Ya, itu yang dia inginkan. Apapun yang menjadi kesalahan dia di masa lampau tentang perselingkuhan atau tentang sifat sikapnya dia ngerasa kayak dia butuh maaf dari kamu. Dan dia butuh untuk kamu kembali kepada dia lagi. Tapi di sini terbaca hasrat atau bahkan gairah kamu itu sudah berusaha untuk kamu fokuskan kerana finansial atau bahkan kestabilan hidup. Karena mungkin dulu kamu terlalu sibuk membahagiakan dia sehingga kamu lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri. Yang penting di sini ketika ini resonate, maafkan dia, doakan dia ke energi-energi yang positif, ke hal-hal yang baik di sini. Ya. Gitu. Karena kamu tidak berhak untuk menghukum dia, biarlah Sang Maha Kuasa yang menghukum dia, biarlah Sang Maha Kuasa yang memberikan balasan atau bahkan pelajaran untuk dia di masa sekarang ini. Jadi yang perlu kamu lakukan cukup doakan dia saja. Ya, ingat ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so jangan terlalu baper dan bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.